Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan semangat pagi untuk memulai hari ini. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Untuk pembelajaran administrasi umum pada hari ini, kita memasuki ke pembahasan penataan ruang kerja kantor. Jadi teman-teman, mungkin dari kalian semua pernah mengunjungi sebuah bank atau perkantoran. Dari beberapa kantor yang kalian kunjungi, tentunya ada perbedaan antara kantor yang satu dengan yang lainnya. Ada yang membuat kalian nyaman atau tidak nyaman. Nah, jika kalian perhatikan, kenyamanan tersebut bukan hanya karena adanya hiasan di dinding atau banyaknya tanaman hias. Banyaknya peralatan yang bagus dan modern pun tidak menjamin seseorang dapat merasa nyaman berlama-lama di suatu ruangan. Jika letak antara peralatan yang satu dan lainnya tidak beraturan, peralatan yang ada kurang berfungsi dengan baik, atau pengaturan komposisi warna yang tidak baik dapat menyebabkan suasana kantor menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, penataan sebuah ruang kerja di kantor wajib mendapat perhatian dari pimpinan perusahaan atau kantor yang bersangkutan. Namun, penataan ruang yang memberikan efek nyaman haruslah berpedoman pada beberapa hal. Hal apakah saja itu, teman-teman? Nah, mari kita temukan jawabannya pada pembahasan hari ini. Jadi, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai pengertian tata ruang kerja kantor, perencanaan tata ruang kerja kantor, tujuan tata ruang kantor, manfaat tata ruang kerja, dan yang terakhir, prinsip dan asas tata ruang kerja. Masuk ke pembahasan pengertian ruang kerja kantor. Di sini saya masukkan dua pakar yang mengungkapkan definisi tata ruang kantor. Yang pertama dari De Liang Ji dalam bukunya yaitu Administrasi Perkantoran Modern yang mengungkapkan bahwa definisi tata ruang sebagai penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para pegawainya. Kemudian ada dari pendapat Ida Nuraida dalam bukunya Manajemen Administrasi Perkantoran yang mendefinisikan tata ruang kantor sebagai pengaturan ruang kantor beserta alat-alat dan perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai. Dapat disimpulkan bahwa tata ruang kerja kantor adalah penyiapan atau penggunaan secara terperinci terhadap peralatan yang ada di dalam suatu kantor. Tata ruang kerja kantor yang baik tidak hanya dapat membuat alur kerja menjadi lancar, tetapi juga menambah keindahan suatu kantor. Selanjutnya, ada pendapat dari De Liang Ji yang mengungkapkan bahwa tata ruang kerja kantor disusun berdasarkan aliran pekerjaan sehingga perencanaan ruang kantor yang baik akan memberikan beberapa keuntungan di antaranya. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu dari para pegawai. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien. Yang keempat, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. Masuk ke pembahasan perencanaan tata ruang kerja kantor yang merupakan penentuan kesatuan komponen fisik dan pekerjaan dalam satu kesatuan yang efisien. Adapun komponennya meliputi: pertama, pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kedua, proses yang digunakan. Ketiga, peralatan mesin yang digunakan. Keempat, ruangan yang tersedia. 5. Penerangan yang tersedia, dan yang terakhir keenam, pegawai yang melaksanakannya. Masuk ke pembahasan tujuan tata ruang kantor. Setiap perusahaan memiliki tujuan dalam penyusunan tata ruang kantornya. Tujuan tersebut bisa terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas yang ingin dicapai. Adapun tujuan dalam penataan tata ruang kantor, pertama, memberikan kenyamanan kepada pegawai sehingga nyaman dalam bekerja. Kedua, memanfaatkan ruang
ruang kantor dengan maksimal sehingga tidak ada ruang yang tidak berguna. Ketiga, memudahkan arus komunikasi dan arus kerja. Keempat, memudahkan dalam pengawasan. Kelima, memudahkan dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan kepada rekan kerja maupun kepada pelanggan. Masuk ke pembahasan manfaat tata ruang kerja. Jadi teman-teman, jika dilakukan secara benar dan efektif, tata ruang kerja memiliki berbagai manfaat. Adapun manfaatnya, pertama, mengoptimalkan penggunaan ruangan yang ada secara efektif. Kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Ketiga, menjamin efisiensi arus kerja dalam kantor. Keempat, meningkatkan produktivitas para pegawai. Kelima, memberikan kesan positif dan kenyamanan bagi pelanggan perusahaan. Keenam, mengantisipasi kemungkinan pengembangan organisasi di masa mendatang dengan melakukan perencanaan tata ruang yang fleksibel. Masuk ke pembahasan prinsip dan asas tata ruang kerja. Jadi teman-teman, kita akan membahas prinsipnya terlebih dahulu, yang merupakan aturan-aturan yang harus diperhatikan agar tujuan dan manfaat dari pelaksanaan tata ruang kerja dapat tercapai. Adapun prinsip dari tata ruang kerja yaitu pertama, bagian atau fungsi kerja yang berhubungan ditempatkan berdekatan. Yang kedua, pekerjaan dilakukan secara berkesinambungan dalam garis lurus. Ketiga, alur kerja untuk pegawai harus sederhana. Keempat, perlengkapan kantor diletakkan dekat pegawai yang menggunakannya. Yang kelima, sebaiknya meja dan kursi dalam satu bagian mempunyai ukuran yang sama. Keenam, perhatikan cahaya. Sebaiknya tidak ada pegawai yang menghadap cahaya langsung. Ketujuh, jika tugas dan pekerjaan banyak berhubungan dengan masyarakat, sebaiknya ruang lingkup pekerjaan tugasnya tersebut ditempatkan di bagian terdepan. Kedelapan, jika ada pekerjaan yang sifatnya bising, sebaiknya area pengerjaan dijauhkan dari bagian yang lain dan tempatnya didekatkan pada jendela. Selain harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi, tata ruang kerja harus memperhatikan asas-asas tertentu sebagai pedomannya. Richard Matter merumuskan 6 asas pokok tata ruang yang baik. Keenam asas ini sebaiknya saling melengkapi agar terciptanya suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Adapun 6 asas tersebut yaitu asas jarak terpendek. Berdasarkan asas ini, tata ruang yang baik adalah yang memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan dan penempatan alat-alat harus menempuh jarak sependek-pendeknya. Asas rangkaian kerja, menurut asas ini, pekerjaan harus senantiasa bergerak maju dari awal dikerjakan sampai selesai. Kemudian ada asas penggunaan seluruh ruangan. Suatu tata ruang yang baik adalah yang mempergunakan seluruh ruang yang ada. Ruang kosong yang tidak digunakan berakibat pada pemborosan dan ketidakefisienan. Kemudian ada asas integrasi kegiatan. Menurut asas ini, tata ruang dan peralatan kantor harus disesuaikan dengan fungsi ruang yang digunakan. Kemudian, asas perubahan susunan tempat kerja. Tata ruang yang baik adalah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tingkat kesukaran dan pengeluaran biaya yang seminim mungkin. Terakhir, ada asas keamanan dan kepuasan pegawai. Dalam menentukan tata ruang, faktor keamanan dan kepuasan pegawai juga harus diperhatikan. Ruangan yang nyaman dapat membuat pegawai nyaman berlama-lama di kantor, sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Cukup sekian untuk penjelasan materi hari ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan kalian bisa memahaminya. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin pentingnya di buku catatan kalian dan kemudian foto hasil catatan kalian. Dan yang terakhir, sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya ingin menitip pesan untuk kalian semua. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa untuk bersyukur dan jangan lupa untuk tersenyum. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.